Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan hadir dalam kajian zuhur di Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan kehadiran antum sekalian menjadi salah satu pintu pembuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan kehadiran hari ini yang kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW yang momennya masih berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, ini juga menjadi bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kecintaan yang bermakna kita bisa dan bermaksud untuk ikut mengikuti jejak keteladanannya. Para jemaah sekalian, hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang prophetic leadership. Prophetic ini kan diambil dari istilah prophet, yang makna sederhananya adalah utusan. Ini menjadi menarik sebab pembicaraan tentang kepemimpinan itu seringkali banyak muncul dalam kajian manajemen, kajian politik yang melibatkan para ahli di dunia barat misalnya, ataupun para akademisi. Dan kita akan melihat konteks prophetic leadership ini dalam ruang yang lebih terbatas, yaitu upaya kita untuk melihat dalam perspektif sebagai seorang muslim. Prophetic leadership ini kalau bicara dalam konteks yang general, sebenarnya kita bisa lihat dalam paling tidak 3 hal. Satu, berkaitan dengan apa yang disebut dengan wizhah. Bagaimana kepemimpinan ini punya arah atau punya kiblat. Mudah-mudahan ini juga satu hal yang memberi perspektif baru bagi proses pembelajaran tentang leadership. Yang kedua, itu berkaitan dengan sibgoh. Istilah wizhah dan sibgoh ini adalah istilah-istilah yang diperkenalkan dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini yang kemudian menjadi bagian dari tambahan perspektif baru kita dalam melihat kepemimpinan. Namun di antara yang dua itu, secara general, Al-Quran juga memperkenalkan tentang model-modelnya. Maka karena kita akan mencoba melihat, memetakan model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, maka kita juga bisa melihat bagaimana konstelasi model kepemimpinan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, di antara model-model kepemimpinan para utusan yang lain. Al-Quran itu memperkenalkan 4 model, sedikitnya, dalam kaitan prophetic leadership ini.
Model yang pertama itu adalah modelnya Nabi Musa. Moses prophetic leadership, nah, kira-kira gitu. Nabi Musa itu, ya, kalau disederhanakan, itu memperkenalkan kepemimpinan yang diametris terhadap kekuasaan. Kan kisah Nabi Musa adalah kisah perlawanan terhadap Firaun. Betul ya? Tetapi Nabi Musa itu mengajarkan tentang bagaimana menjadi oposisi yang baik. Kenapa Al-Quran memperkenalkan model Nabi Musa ya? Pada saya, ya, ini tuh model oposisi yang paling susah. Coba kita lihat. Siapa yang membesarkan Nabi Musa? Tidak lain dan tidak bukan, itu calon musuhnya. Betul ya? Kita dibesarkan oleh orang yang kemudian menjadi lawannya, itu kan nggak mudah. Jadi kalau kita jadi oposisi dan kita baru kenal gitu kepada yang akan kita oposankan, tidak ada tidak ada kekuatan mental yang harus dibangun. Tetapi harus melawan yang menjadi bapak angkatnya, suami pada seorang ibu yang mengurusnya. Ini tuh bukan main-main. Maka Moses prophetic leadership itu yang paling berat sebenarnya. Itu terkaitnya histori dalam sejarah seorang yang akan kemudian mengembangkan kepemimpinan model Nabi Musa atau model oposan. Tetapi kenapa kemudian itu tetap terjadi dan berakhir dalam kisah yang baik? Karena sederhana saja. Yang menjadi wizhahnya itu adalah la ilaha illallah. Pengabdian kepada Tuhan. Bukan agenda lain. Bukan agenda pribadi, bukan juga agenda kelompok Yahudi misalnya, ataupun siapa. Nah, lalu apa yang menyebabkan Nabi Musa menang? Ya, ini kisah akhirnya kan Nabi Musa memenangkan, ya, kepemimpinan model diametrisnya itu, ya, dalam satu peristiwa penyerangan di Laut Merah kan ya. Para jemaah sekalian, Nabi Musa itu ya, historinya dikenal dengan orang yang ahli strategi. Waktu menghadapi para kelompok penyihir ya, itu lewat. Berapa ular ya kan, dicaplok. Dan kisah-kisah lain. Boleh tanya kepada ahli strategi. Kalau bahasa sederhana sebenarnya, strategi ini kan kalau kata Sun Tzu, ya, itu kan pengenalan terhadap dua hal sebelum dia mengambil langkah strategis. Satu, mengenal medannya atau musuhnya. Dua, mengenal dirinya. Maka kata Sun Tzu, kalau dua hal itu dilakukan, maka 1000 pertarungan pun akan dimenangkan. Ini kata kisah menuju klimaks ya, pertarungan Nabi Musa adalah saat dikejar Firaun. Para jemaah sekalian, di Indonesia itu pernah dikenal dengan perang pagar betis atau perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perang yang tidak imbang antara pasukan besar dengan yang kecil.
Nabi Musa itu kecil, Firaun itu besar. Para ahli strategi cenderung ya akan memilih dia lari ke gunung kalau dikejar. Karena gunung itu, ya, kalau kata orang Sunda asupan ya modelnya, ya, mengerucut di atas, ya, sehingga dia bisa melokalisir serangan, memperkecil area pertarungan. Itu ahli strategi. Tetapi Nabi Musa itu tidak melakukan itu. Nabi Musa pergi ke laut. Yang kalau dalam konteks ahli strategi, mestinya selesai. Selesai dengan kisah terbunuhnya seorang utusan dan menegaskan kemenangan Firaun. Tapi Nabi Musa memenangkannya. Nabi Musa itu kembali ke Wizha. Kembali ke tujuannya. Kenapa kemudian dia harus memimpin sebagai oposisi kepada Firaun. Yang dalam penjelasan-penjelasan matematika spiritualnya, ya kan? Nabi Musa itu kan melakukan apa yang disebut dengan 1/0. 1/0 berapa? Berapa? 1/0? Tak terhingga. 1/0 itu tak terhingga. Jadi Nabi Musa mengenolkan dirinya dan mengesahkan Tuhannya. Maka yang turun adalah kekuatan Tuhannya. Jadi oposisi itu ya, harus jelas tujuannya dan harus jelas juga strateginya. Kalau dia menyombongkan diri, merasa mampu ya, memimpin oposisi, maka tunggulah kekalahannya. Ini model propetik yang pertama. Model propetik yang kedua itu digambarkan dengan kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu memperkenalkan model propetik strategic partnership. Kalau tadi diametris, ya, oposan. Ya. Kalau ini kemitraan dengan pemerintah. Nabi Yusuf itu bahkan ya itu boleh dibilang orang yang sadar diri atas apa yang dia paham, lalu kemudian mengambil tanggung jawab. Jadi boleh ya, menjadi bagian dari pemerintahan itu boleh. Kan Al-Quran menjelaskan Nabi Yusuf itu maksudnya untuk apa? Untuk diambil pelajarannya. Dan kalau Al-Quran itu adalah sebuah pembelajaran yang bernada perintah, maka jangan dilanggar, jangan dibantah perintah Allah itu. Ya. Jadi tidak ada ya, seakan-akan kesan bahwa Islam itu harus selalu oposan. Enggak ada. Itu tafsir yang keliru. Lihat saja pembicaraan tentang Nabi Yusuf itu pembicaraan dalam Al-Quran. Dan Nabi Yusuf itu bahkan sebagian menganggap bahwa Nabi Yusuf itu meminta satu tanggung jawab, posisi, ya, karena beliau paham, ya, dan kemudian kita semua mengetahui bagaimana keberhasilannya. Jadi prophetic leadership itu juga boleh menjadi bagian dari pemerintah. Tetapi ya, yang seperti apa? Cirinya adalah ya, cirinya Nabi Yusuf itu lebih terkenal dibanding top leadernya. Ya, betul nggak? Masa Firaun yang mana? Atau namanya yang mana gitu? Atau bahasa dalam kalau dinasti itu kan dinasti Abbasiyah, ya kan? Yang mana? Dinasti Umayyah yang mana? Atau presiden yang mana? Karena itu kan gelar. Ya. Tapi yang dikenal adalah Nabi Yusuf.
dikenal karena bukan badannya Nabi Yusuf atau sifat basoriahnya Nabi Yusuf, tetapi dikenal sifat insaniahnya, dikenal sifat kebani adamannya, dikenal akan karyanya. Jadi kalau menjadi bagian dari pemerintahan, jangan biasa-biasa saja. Contohlah Nabi Yusuf. Sejarah lebih mengenalnya dibanding presidennya. Kalau kemitraan itu diasumsikan menjadi bagian dari kabinet, ya, maka dia harus sesuatu. Jadi sekali kita menjadi bagian, maka menjadi bagian yang terbaik. Ini tantangan. Jadi kalau kita mempelajari ya sekalian gitu. Mempelajari prophetic leadership. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu sebagaimana dicontohkan dalam model Nabi Sulaiman. Ya, kita kenal Nabi Sulaiman ya. Gitu. Nabi Sulaiman itu mengajarkan kepada kita ya, bahwa boleh jadi penguasa. Tapi penguasa yang bagaimana? Posisi penguasa adalah posisi yang paling puncak ya. Yang kita dituntut untuk memberikan hal yang jauh dari sekedar biasa. Menjadi mitra saja dengan model Nabi Yusuf itu dia akan lebih dikenal dibanding presidennya. Apalagi pada saat dia menjadi penguasa yang topnya. Dan memang prophetic leadership-nya memperlihatkan itu. Contoh satu. Beliau memimpin tidak hanya kelompok manusia. Kan di Al-Quran itu manusia itu ya dilihat dalam perspektif bahwa dia ini adalah kelompok. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi manusia satu kelompok, jin satu kelompok. Jadi manusia dalam terma ins ya, itu menegaskan bahwa kita ini adalah kelompok penghuni. Nah, kalau Nabi Yusuf istilahnya, ya, Nabi Musa, itu konteksnya ins. Memimpin manusia, ya, memimpin kelompok, ya, memimpin manusia sebagai kelompok manusia. Tetapi Nabi Sulaiman, saat dia menjadi penguasa, dia tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga memimpin jin. Dan itu ditegaskan bagaimana Raja Jin, ya, Ifrit, ya, itu di bawah kendalinya. Apa buktinya? Ya beliau sudah meninggal, nggak tahu. Sampai kemudian tongkatnya keropos dimakan raja. Itu menunjukkan kemampuannya menundukkan, memimpin bangsa jin. Itu satu. Jadi kalau jadi penguasa harus extraordinary. Jadi dan beliau juga memimpin tidak hanya manusia tapi juga binatang. Sampai mampu berbicara dengan semut kan? Ya. Pesannya adalah jangan cuma bicara tentang kesejahteraan, keamanan manusia, tapi juga pro lingkungan. Sebenarnya pesannya pro lingkungan, kepemimpinan yang mengambil tanggung jawab alam. Kalau misalnya jin itu juga dimasukkan dalam konteks alam di luar manusia, maka jangan merusaknya, mengganggunya. Jadi prophetic leadership kalau jadi penguasa itu, model penguasa itu, kepada semua kita rahmat. Bahkan kepada bangsa jin, kepada binatang, kepada pohon-pohonan. Jadi kalau dia itu tidak rahmah kepada
lingkungan, ya dia tidak belajar tentang prophetic leadership model Nabi Sulaiman. Yang ketiga, kalau sudah menjadi memilih prophetic leadership gaya Nabi Sulaiman, maka dia akan diingatkan tentang tujuannya, tentang itunya tadi, apa? Wizhahnya apa? Kalau wizhahnya itu mengajak manusia ya, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang tunduk kepada Allah, ya, maka ajaklah. Apa cirinya? Berhasilnya dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Jadi ini pesannya kepada kita. Kalau kita misalnya jabatannya eselon 2, ya ajaklah yang sampai berhasil. Ya. Yang minimalnya eselon 2. Untuk dia kembali kepada Allah. Gitu. Jangan eselon 2 yang diajak yang tanpa eselon misalnya. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi kalau kita mau mengambil makna prophetic leadership-nya Nabi Sulaiman, ya kita berusaha. Ya. Kalau dia raja, dakwahilah ratu atau raja yang lain. Ini penting sekali, Pak. Jadi ini tuh memberi makna-makna yang menarik, ya, menyadarkan kita bahwa tujuan kepemimpinan itu ya begitu. Jadi bukan untuk dirinya, kelompoknya, gaya-gayaan dan lain sebagainya. Bukan itu jadinya. Dengan begitu dia memberi sibgohnya. Celupannya jadi masing-masing berbeda. Ini Nabi Musa begini celupannya, Nabi Musa begini, Nabi Yusuf begini. Nah, dan terakhir itu prophetic leadership model Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam bahasa sederhana, Nabi Muhammad itu lengkap. Model Nabi Musa ada, karena Nabi Muhammad itu pernah jadi oposannya. 13 tahun di Mekah. Lihat cara Nabi Muhammad beroposisi. Tidak dendam. Tidak punya agenda lain. Ya. Berintegritas. Personal brandingnya bagus. Akseptabilitas publiknya bagus. Ya. Tuh. Kalau lebih didetailkan nih. Kalau tadi Nabi Musa kan saya nggak detail. Tapi boleh jadi oposisi. Karena Nabi Muhammad juga begitu. Kita ini kadang-kadang suka lupa ya, bahwa hadis itu dimensinya 3. Ya, kan kita ikut Al-Quran dan hadis ya, betul? Hadis itu dimensinya 3. Satu kauliyah lisannya, yang kemudian sering banyak ditulis tuh. Ada nomor-nomornya. Yang kedua apa? Fi'liyah. Apa? Yang dikerjakan. Betul? Sekarang siapa yang membantah bahwa 13 tahun Nabi itu tidak mengerjakan itu? Enggak kan? Ya, itu sejarah membuktikan dan kita semua juga mengakui. Maka jangan lupakan sunnah-sunnahnya itu. Tapi juga Nabi Muhammad pernah membangun strategic partnership ya di awal-awal Madinah ya. Karya fenomenalnya adalah Piagam Madinah. Dan konteksnya menjadi sangat relevan ya, membangun kemitraan strategis. Tapi juga Nabi Muhammad pernah mengambil konteksnya Nabi Sulaiman menjadi penguasa. Dan sekalinya kemudian menjadi penguasa, ya hasilnya seperti yang kita rasakan sekarang. Ya luar biasa. Oposisi Nabi Muhammad itu berbeda dengan oposisi Nabi Musa.
yang berakhir, istilahnya apa? Kalau kalau Nabi Musa itu uh, win or lose ya. Kalau Nabi Muhammad win-win solution. Kalau Nabi Musa mengajarkan sesi film yang game over, Nabi Muhammad to be continue. Jadi, apa pesan Al-Qur'annya? Jangan menjadi oposisi untuk maksud membinasakan. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai khatamun Nabi dan panutan kita, itu jangan pernah menjadi oposisi yang mengakhiri dengan cara win or lose atau zero sum game. Pesannya itu. Endingkanlah dalam konteks untuk sama-sama masuk surga. Itu rahmatan lil alam. Subhanallah. Jadi jelas. Mudah-mudahan ya ini yang. Nah, terakhir ya. Nabi Muhammad itu dikenal dengan kalau istilah Ridwan Mukri almarhum itu dengan FAST. Fatonah, amanah, sidik, tablik. Ya, ini yang populer. Saya sengaja tidak ingin mengungkap itu di depan karena ini relatif sudah umum ya dibahas. Tetapi kenapa kemudian Nabi itu dikenal dengan itu ya? Nah, saya mau coba lihat apa konteks ini dengan keberhasilan. Kata kuncinya dua Nabi. Baik patonah, amanah, sidik, tablik itu menjelaskan tentang dua hal. Jadi Nabi itu pertama membangun makna koherensial namanya. Koheren itu Pak, nyambung antara omongan kemarin dengan sekarang dan dengan yang akan datang. Nah, itu koheren. Ini pemimpin harus koherensial. Nggak boleh kemarin A, sekarang B, besok C. Itu nggak boleh. Coba lihat kisah histori Nabi Muhammad itu koherensial. Bahkan untuk yang dalam ilmu pengetahuan atau dalam ilmu pengetahuan itu kan ada teori. Teori itu salah satu fungsinya prediction atau prediktif kan ya. Selain dia menjelaskan dan mengantar ke arah penjelasan. Itu tentang kejatuhan bangsa Romawi. Ghilibatur Rum kan ya. Wah, ini kalau Bapak atau saya ya kan, disuruh menyampaikan ayat itu di tengah situasi ya, Nabi dan para sahabatnya itu anggaplah kelompok kecil sekali ya dalam sebuah. Kan banyak nih yang orang suka lakukan prediksi-prediksi ya, yang kemudian itu hanya untuk mengembangkan wacana saja ya, atau mengembangkan teori konspirasi atau ingin kemudian dilihat analisisnya hebat gitu ya. Nabi enggak. Nabi itu koherensial. Bahkan untuk hal yang mungkin sensitif ya, karena itu bersifat prediktif. Dan terjadi. Jadi pemimpin itu kalau mau berhasil, dia harus koherensial. Ini tantangan nih buat kita nih. Ya. Ambil makna dari Nabi koherensial. Yang kedua, ya, korespondensial. Korespondensial itu nyambung antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Nyambung, Pak. Terjadi korespondensi. Ini penting.
Ya, saya visinya begini, misinya begini. Visi misi ini harus nyambung dengan kenyataan. Dengan apa yang dilakukan. Karena itulah kemudian Nabi disebut amanah, siddiq, tabligh. Pada dirinya terjadi sebuah pembelajaran. Karena beliau selain korespondensial, beliau juga koherensial. Subhanallah. Jadi melalui kajian ini ya, kita diingatkan. Saya memang berterima kasih kepada penyelenggara sebab saya ingin sekali menyampaikan ini supaya umat itu juga tidak terkesan kalau bahasa anak gaul itu jadi kurang piknik. Gitu. Ayolah, piknik ilmu pengetahuan. Jelajahilah Al-Quran. Ya. Piknik berselancar ya di dalam makna-makna Al-Quran. Jadi tidak terjebak dalam satu klaim-klaim yang sempit. Gitu. Silakan oposan boleh, bermitra boleh, menjadi penguasa boleh, mau semuanya juga boleh. Tapi ingat, wizhanya apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah saya ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, bala syahidna. Betul, kami bersaksi. Dan karena itu kita terikat dalam 3 kontrak. Kontrak yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita wizhahnya ibadah kepada Allah. Kontrak yang kedua, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita menjadi khalifatul fil ardh. Dan yang ketiga, wa ansha'akum minal ardi wasta'marukum biha. Kita memakmurkan muka bumi. Jangan yang lain. Jangan maksudnya membangun dinasti. Kekayaan sendiri. Kalau itu ya sudah. Silakan saja jalan. Tapi kalau kita mau bicara akhir yang baik, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir yang khair, ya, maka kita bisa meniru property leadership. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, masih ada waktu sekitar 15 menit. Barangkali ada yang bertanya. Dari mulai ibu-ibu yang di belakang misalnya lebih kritis dibandingkan bapak-bapak. Dokter Irfan, biasanya sering bertanya juga sama Dokter Samsudin, monggo. Ini kebetulan Dokter Robi ini teman saya SD. Kita satu kelas 1 SMP, maaf, SMP. Dan sekarang aktif di MUI dan juga jadi dosen, alumni dari Malaysia. Kang Irfan, bertanya? Silakan, masih ada waktu kita 15 menit sampai pukul 13. Oh, ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, tapi ini bukan masalah kepemimpinan Rasulullah. Hanya satu kebiasaan Rasulullah yang kita ikuti tapi tidak sama. Jadi misalnya ini Rasulullah sering berpuasa, puasa hari Senin. Ketika ditanya mengapa puasa hari Senin, karena itu hari kelahiranku. Nah, sedangkan fenomena yang ada sekarang ini, orang kalau merayakan hari lahirnya itu bukan untuk berpuasa tapi malah makan-makan. Nah, itu bagaimana ini menurut pendapat Ustadz? Terus kalau seandainya memang seandainya kita ngikuti Rasulullah puasa, tapi bukan hari Senin, karena mungkin kita lahirnya mungkin hari Rabu atau hari Kamis. Nah, seandainya kita hari Selasa atau hari Rabu, jadi seandainya kita
puasa di hari kelahiran itu, namun tidak hari Senin, itu bagaimana? Terima kasih. Jazakallahu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Kang Hani. Begini Ustadz, jadi kalau kita lihat sepak terjang Rasulullah itu kan beliau teladan untuk seluruh aspek. Jadi kalau lihat suami yang baik, lihat Rasulullah. Kalau lihat ayah yang baik, Rasulullah. Kalau pengusaha yang baik, Rasulullah. Dan kalau lihat juga diplomat yang unggul, Rasulullah. Semuanya ada dari diri beliau gitu kan. Kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, Rasulullah itu diciptakan Allah untuk menjadi teladan bagi kita. Nah, pertanyaannya, beliau ini kan seluruhnya unggul nih. Nah, kira-kira kita ini selaku umatnya, tips dan trik ini bagaimana mengimbangi atau meneladani sikap-sikap beliau yang sebegitu unggulnya di seluruh bidang kehidupan gitu. Barangkali kita hanya sekedar meneladani beliau tuh bagaimana cara beliau minum, atau bagaimana cara beliau memperlakukan orang lain. Tapi yang lainnya ini kan banyak sekali. Itu yang barangkali belum tersampaikan dengan baik kepada kita semua. Nah, bagaimana sebenarnya tips dan trik itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama terima kasih atas pertanyaan. Untuk Ibu yang bertanya soal puasa, sederhana saja. Mau puasa di saat hari kelahiran boleh. Mau makan juga boleh. Itu hal yang bukan wajib. Itu yang sifatnya sunnah ya. Dan ambillah kebaikan-kebaikan itu. Kalau misalnya saumnya bukan di hari Senin ya, karena memang hari kelahiran, silakan saja. Ya. Segala hal yang sunnah, ya, monggo, yang penting innamal a'malu binniyat. Niatnya yang harus diluruskan. Ini nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Jadi Nabi Muhammad ini unggul semuanya. Itu kenapa kemudian penegasannya kan jelas. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Ada hal yang kemudian menjadi lebih dari tugas kenabian Rasulullah itu. Di akhlak. Kan yang tentang kita ingin teladani, sebenarnya kan masuk dalam wilayah, sebutlah ya, wilayah akhlak ya. Nah, saya mencoba untuk membuat satu penyederhanaan dalam apa yang Islam perkenalkan. Misalnya begini, kalau Islam itu disederhanakan ya, untuk kita pahami, Islam itu seperti sebuah sekolah. Atau bagi yang pernah kuliah, Islam itu seperti sebuah universitas. Sekolah atau universitas itu kan mengenal fakultas, mengenal kelas, ya, mengenal jurusan. Ya. Jurusan yang pertama itu jurusan usuluddin. Yang dibahas itu akidah. Sebutlah ya, lulusannya itu orang disebut dengan mukmin. Yang kedua, fakultas syariah. Yang dibahas soal fikih. Itu kenapa orang disebut muslim. Yang ketiga, fakultas adab. Yang dibahas akhlak. Maka orangnya disebut dengan muhsin atau hal yang terkait. Nah, Rasulullah itu unggul di 3 fakultas.
maka ikutilah ketauhidannya Rasul, kemukminannya Rasul. Rasul juga unggul dalam kemuslimannya di fakultas yang kedua. Ya. Karena tentu saja Rasulullah mengetahui semua prosedurnya, fikihnya. Para nabi itu unggul di fakultas pertama. Ya. Umumnya ya, sebelum nabi. Ya tentu juga mengajarkan ya, sebagian dari fakultas yang kedua, prosedur-prosedur ya, dalam bermasyarakat. Ya. Nah, tetapi secara khusus Nabi Muhammad itu diberi satu ruang yang cukup ya untuk unggul di fakultas adab tentang akhlak. Nah, Ibu, ya, hal yang tentang kebaikan puasa itu ada di fakultas kedua. Masuk ke fakultas yang ketiga kalau kita puasanya itu tidak bilang-bilang. Tidak kemudian menjadi hal yang kita merasa menjadi lebih unggul kepada yang lain. Nah, itu sudah masuk ke fakultas yang ketiga. Tapi bagaimana puasanya dan rujukannya bagaimana, kata kuncinya apa di fakultas kedua itu? Kejujuran. Masalah fikih ini masalah kejujuran. Saya ambil contoh. Puasa di bulan Ramadan ini hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau nggak dikerjakan, dosa. Ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tapi tidak kena dosa. Kenapa? Sakit sama sapar. Ya. Sekarang saya tanya siapa yang tahu sakitnya seseorang? Siapa? Dirinya dan Tuhan. Banyak nih. Boleh nggak makan daging ular? Gitu. Ada yang pakai hukum darurat. Tapi bagaimana dia tahu bahwa sakitnya itu memestikan? Kecuali kejujurannya. Nah, tadi juga sama. Hal-hal yang sunnah. Kata kuncinya satu saja. Jujur terhadap rujukan. Saya tidak mengatakan boleh untuk semua hal. Boleh sejauh ada rujukannya. Dan tolong jujur terhadap rujukan itu. Jadi tidak semua yang kemudian ya kita rasa itu boleh, gitu, tapi tidak jujur dalam rujukan. Ya, silakan. Ya. Ini di wilayah fakultas yang kedua ini potensi perbedaannya sangat mungkin. Dan kembali ke yang kedua, ya, kita memang ya, berharap menjadi lulusan terbaik dari sebuah universitas bernama Islam itu. Karena Rasulullah adalah lulusan terbaik. Menangkan keilmuan di bidang di fakultas yang pertama, Usuluddin. Akidah kita mesti kuat, jadilah mukmin yang semukmin-mukminnya. Di fakultas syariah yang kedua, jangan pernah berhenti belajar tentang fikih. Prosedur-prosedur ya. Itu bukan wilayah tanggung jawab Ustadz, bukan. Bukan juga wilayah tanggung jawab mahasiswa jurusan agama Islam, bukan. Ya. Siapapun yang mengaku sebagai muslim, maka dia juga harus menjadi lulusan terbaik di fakultas syariahnya. Maka belajarlah terus. Dan juga di fakultas yang ketiga, di fakultas adab, harus jadi lulusan terbaik. Maka saya mewanti-wanti, orang yang akhlaknya buruk, kalaupun dia mengakui bahwa dia akidahnya bagus, ya, pengetahuan fikihnya bagus, tapi akhlaknya buruk, maka sepertiga agamanya masalah. Jadi penting. Maka kalau digambarkan kan keimanannya mantap, ya. Kemuslimannya bagus, akhlaknya terpuji, alhamdulillah. Inilah yang ingin kita capai dalam semua proses pembelajaran kita di dunia ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cukup ya kita ya. Mudah-mudahan kajian ini memberi pengetahuan yang cukup untuk kita menjadi lebih baik 1 detik setelah ini. Dan karena itu kita bisa memberi makna sebagai seorang manusia yang jelas memiliki Tuhan. Maka lakukanlah ya, dan tebarkanlah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.